aksi penculikan mulai dilaksanakan. Pasukan penculik dinamakan pasukan Pasopati dengan pimpinan Letnan 1 Dul Arif. Semua menggunakan seragam Cakrawirawa. Jam 4 pagi, para penculik sampai di tempat Menpaman Letnan Jenderal Ahmad Yani dan berhasil menculik para pengawal. Penculik bertemu dengan putra Jenderal Yani yang kebetulan bangun, kemudian disuruh membangunkan ayahnya. Jenderal Yani keluar dari kamar dengan berpakaian piyama. Salah seorang di antara penculik mengatakan bahwa beliau diminta menghadap presiden. Jenderal Yani menginginkan mandi dan berganti pakaian, namun dilarang, bahkan secara kurang ajar dikatakan beliau tidak perlu mandi ataupun cuci muka. Atas sikap itu, Jenderal Yani marah dan memukul oknum tersebut, lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian Jenderal Yani berlumuran darah, diseret keluar, lalu dilemparkan ke atas truk untuk diangkut ke lubang buaya. Jenderal Ahmad Yani meninggal saat itu juga. Mayor Jenderal Suprapto juga diculik. Dengan tangan terikat dan mata tertutup, beliau diangkut ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Pada waktu penculikan, beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Ditemukan bola pecahan peluru yang bersarang di dada sebelah kanan. Sedangkan Mayor Jenderal M.T. Haryono diculik dan langsung dibunuh di rumahnya. Pada waktu penculikan, hanya beliaulah yang keadaannya sangat menyedihkan, karena beliau hanya menggunakan pakaian yang paling minim, sebuah celana pendek dan kaos singlet. Pada saat penculikan berlangsung, beliau masih sempat mengenakan pakaian dinas. Beliau kemudian dibawa ke lubang buaya dengan tangan diikat dan mata ditutup. Setelah mengalami penyiksaan yang keji, beliau lalu dibunuh. Dalam penyiksaan, ditemukan pecahan peluru bersarang di kepala beliau. Berikutnya Jenderal Teddy Panjaitan ketika diculik meninggalkan piyama, namun sempat berganti dan mengenakan pakaian dinas. Beliau dibunuh di tempat dan dibawa ke lubang buaya dalam keadaan sudah meninggal. Salah satu peninggalan beliau yang begitu menggetarkan hati adalah topi beliau yang tertembus peluru. Begitu pula Brigadir Jenderal Sutoyo. Beliau diculik, tangannya diikat, matanya ditutup, lalu diangkut ke lubang buaya. Pada saat itu, beliau hanya mengenakan piyama dan tidak sempat mengenakan pakaian dinas. Sesampainya di lubang buaya, beliau disiksa dengan sadis, lalu dibunuh. Akibat siksaan itu, tengkorak kepala beliau retak dan tangan kanannya patah. Sedangkan Letnan 1 Pierre Balian, yang pada saat kejadian itu sebenarnya beliau sudah bebas tugas, maka baju dinasnya telah dibuka, lalu menggunakan jaket. Dalam penculikan, beliau berusaha melawan, dan tali inilah yang digunakan untuk mengikat beliau agar tidak melawan. Keempat jenderal yang belum meninggal disiksa satu persatu. Akibat dari siksaan itu, tulang pangkal paha Jenderal Suprapto patah. Betis kanan dan pelipisnya rusak. Sedangkan tengkorak kepala Mayor Jenderal S. Parman retak, serta tulang rahangnya patah. Setelah penyiksaan selesai, dalam keadaan hidup, para korban diseret lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang kurang lebih bergaris tengah 75 cm dan dalamnya 12 meter. Setelah semua dimasukkan, kemudian Mak berarti yang 3 langsung ditembak mati di tempat ya mak ya, yang 4 diculik dibawa ke
Lubang buaya. Daerah ini dulu perkebunan karet semua, Mak. Di daerah ini perkebunan karet, serem tempatnya. Itu tadi, Mak, ya, udah lengkapnya aku spill video tentang penyiksaan 7 jenderal